Nah, ini kemudian kolom pertama dia di drop. Jadi kenapa di drop? Karena kalau Anda buka dataset advertising-nya yang kolom pertama itu hanya berisi ini ya, urutan, hanya berisi nomor dari datanya. Ini kalau misalnya sampai di sini, sampai yang ini yang saya kopikan barusan, itu kalau Anda run, itu nanti yang keluar adalah seperti ini, seperti di window blog-nya. Oke, ini yang kalau misalnya hasil dari pair plot-nya ya. Ini kan dia kan tentang advertising, datasetnya tentang advertising, bagaimana tingkat penjualan TV, radio, dan newspaper itu mempengaruhi sales. Nah, kalau misalnya dari pair plot ini, ya, itu kira-kira kalau Anda lihat yang mempunyai korelasi itu kira-kira apa? Sudah bisa menampilkan sampai sini atau belum? Jadi ini figurnya saya save dalam bentuk PDF biar lebih jelas. Kalau ini ya, jadi kalau dilihat dari sini, yang ini relasi antara misalnya TV dan radio itu dia tidak terlalu memiliki relasi karena scatter plotnya ini ya tidak beraturan. Yang terlihat memiliki relasi itu adalah sales dan TV ini, ya. Ini sama ya TV dan sales. Kira-kira apa sih relasinya kalau misalnya dilihat dari ini scatter plot ini? Ada yang bisa membantu menjelaskan? Menurut saya nih bisa untuk menentukan korelasinya, Bu. Ya, namanya siapa? Nama saya Vincent, Bu. Oke, korelasinya seperti apa? Jadi kalau misalnya yang TV dengan sales, Ya. Nah, ya berarti yang di ujung kanan atas itu karena dari kiri bawah ke kanan atas itu artinya berkorelasi positif sangat kuat kalau saya tidak salah. Iya. Nah, jika yang lainnya itu mungkin kayak dua kolom sebelumnya itu kayak scatternya itu masih sangat acak, jadi korelasinya mungkin agak kurang sih, Bu. Oke. Oke, jadi kalau korelasi positif berarti
semakin tinggi penjualan TV maka berarti sales-nya makin banyak. oke, ya. Terima kasih Vincent. Iya, sama-sama Bu. Oke. Ya, jadi kalau misalnya grafiknya seperti ini ya, korelasi positif gitu ya. Kalau misalnya penjualan TV-nya semakin banyak, maka salesnya juga dia semakin naik. Yang paling kelihatan dari beberapa per plot ini. Kalau misalnya oke, selain yang per plot tadi, ini kalau misalnya pakai yang ini ya, heat map ini dia pakai dari ini ya, dari Sipon SNS.heatmap ini. Ini juga bisa kelihatan ya. Jadi yang memiliki korelasi tertinggi adalah TV dan sales. Baru setelah itu yang nomor 2 baru radio dan sales. Oke, ini saya kopikan kode selanjutnya. Apakah sudah bisa ini? Sudah bisa sampai sini? Sudah bisa sampai keluar seperti ini? Seperti yang saya blok? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Boleh ini raise hand yang sudah berhasil? Berapa orang? Saya hitungnya. Oke, sudah 18. Oke, silakan diturunkan, tidak apa-apa. Oke, sekarang dari hasil ini, outputnya ini kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak? Kira-kira bentuk persamaan regresi linearnya seperti apa dari output ini? Namanya siapa? Fahri. Suaranya ini kurang jelas, maaf. Halo, Halo, bisa di... Ya. Namanya siapa? Disebutkan lagi? Fahri. Fahri. Oke, Fahri. Mungkin saya kurang paham juga, Bu. Mungkin itu merupakan hasil dari Y-nya ya, Bu ya, targetnya yang sebelah situ. Oh, benar. Gimana? Saya nggak dengar. Y-nya. Suaranya kecil sekali. Mungkin itu dari hasil targetnya, Bu. Oh, benar. Yang mana kira-kira? Output kan itu saya juga kurang paham. Mungkin
Suaranya hilang, Fahri. Ya, saya juga agak bingung juga, Bu. Oh ya udah, oke ya, terima kasih. Jadi yang ini ya, setelah dilakukan ini, yang ini kan dilakukan training, kemudian yang ini buat ini ya, split datanya. Jadi kalau misalnya tes-tesnya 0,3 berarti trainingnya itu 70%, testingnya 30%, kemudian diterapkan linear regression-nya. Setelah itu, nah kalau misalnya ini ya, setelah di-fitkan X-train dan Y-train, itu dia di print intercept. Masih ingat rumusnya yang kemarin? Rumusnya simple linear regression? Ingat, Bu. Iya. Ini kan yang rumusnya yang kemarin kan target ya, sama dengan yang ini yang intercept-nya beta 0 ditambah beta 1. Sebentar. Oke, yang ini yang beta 0 ini bisa, nama lainnya bisa disebut ini ya, intercept ya, terus habis itu setelah itu ditambah koefisiennya yang dia melekat dengan si variabel input. Nah, ini terus bisa ditambah plus minus suatu random error. Jadi kalau misalnya di print intercept sama di print koefisiennya di sini, berarti kita bisa, saya tulisnya di sini aja ya, biar kelihatan, nanti dihapus. Jadi variabel targetnya kan sales ya. Sales sama dengan yang ini ya, 2,88 ini. 2,88 ditambah. Kemudian koefisiennya TV. Kalau yang ini koefisiennya radio, yang 0,20, dan yang terakhir adalah koefisiennya newspaper. Nah ini ya, ini jadi persamaan regresi linearnya dari hasil outputnya ini. Kemudian yang ini, yang kode yang bawah ini adalah contoh kalau misalnya ada variabel testing baru ya buat mengetes model regresinya. Itu isinya 50 TV, 30 radio, dan newspaper 10. Ini outputnya adalah yang ini ya. Terus di print outputnya, jadi yang keluar adalah salesnya nanti nilainya sekian, 11,1028. Sekian. Oke, sudah cukup jelas ya yang dari outputnya ini. Permisi Bu, saya masih bingung untuk ya tadi penggunaan array example itu untuk apa ya Bu? Yang mana? Yang example tadi. Oh, yang example ini jadi kalau misalnya buat ini kan data ini, jadi data testing. Jadi testing kalau misalnya
Jadi 50 itu kalau TV-nya itu dia 50, nilai datanya itu 50, kemudian radionya 30 dan newspapernya 10. Kemudian ini ya, yang dari selanjutnya itu dibuat perhitungannya. Jadi disesuaikan dengan persamaan ini. Tadi kan intercept-nya ya, MLR intercept ditambah ini sum ini maksudnya yang ini, yang dari sini sampai sini. Jadi 0,043915 dikalikan 50 ditambah ini dikalikan 30. Koefisien yang ini dikalikan koefisiennya radio ini. Oh, berarti itu bukan data tesnya ya, Bu? Bukan, ini contoh satu data baru. Oh, okay. Kalau data tesnya nanti dia keluarnya nggak cuma satu ini, jadi nanti keluar banyak. Nanti bisa Anda cari ya di Anda browsing caranya buat banyak kok. Ini referensinya banyak. Jadi kalau ini kan cuma data testingnya cuma satu aja. Jadi nanti kalau misalnya mau yang langsung sisanya, kemudian nanti keluarnya banyak, hasil salesnya ada banyak. Oh, iya, baik. Jadi 30% dari data advertising tadi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nanti buat latihan aja bisa Anda ini ya, cari sendiri gimana caranya buat mengeluarkan output dari data testing tersebut. Oke, setelah ini ya, nanti saya buat forum di pertemuan ini. Silakan di-reply dengan itu yang 5 pertanyaan dan jawaban yang telah Anda susun. Silakan di-reply di situ. Kemudian minggu depan kita jadwalnya kuis. Nanti materinya dari awal sampai akhir. Jadi ada kemungkinan besar ada ini ya, ada praktek Python-nya di kuisnya, dan nanti tentang tata caranya menyusul ya, nanti saya umumkan di Classroom. Oke, kalau gitu Zoom meeting kita hari ini sampai di sini dulu. Permisi, Bu. Ya. Untuk kuisnya di pertemuan pertama atau keduanya? Jadi minggu depan itu slotnya buat kuis. Jadi disiapkan aja dari hari Selasa ya. Kemungkinan dari ini kan pertemuan yang pertamanya Selasa jam 1 ya. Disiapkan aja buat Selasa jam 1-nya. Ya, oke ya. Oke, terima kasih. Saya tutup Zoom meeting kita hari ini. Selamat pagi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.